Jadi ketiga orang ini itu diadu dalam sebuah kompetisi trading. Hasilnya apa? Ini pertanyaan bagus. Jadi money management. Kalau kita bicara soal money management ya teman-teman ya, ini sebenarnya sayang banget kalau kita tidak membahas soal modal ideal. Ya karena itu saling berkaitan. Jadi kalau kita bicara soal money management ya, itu sebenarnya kita waktu yang pas untuk kita ngomong tentang modal yang ideal. Ini sekalian ya teman-teman bahasnya, soalnya seringkali kalau kita bahasnya satu-satu itu jadi kurang mengena gitu ya. Jadi bagaimana money manajemennya, sekalian kita bahas seperti apa sih modal yang ideal itu. Kalau kita bicara soal money management, kan banyak juga dikaitkan dengan Pak, modal ideal itu berapa? Karena sekali lagi itu akan berkaitan dengan money management ya. Nah, saya selalu mengatakan ya, modal yang ideal itu kita ngomong $1.000. Besar kecilnya itu saya kira tidak terlalu penting. Yang penting nanti kita melihat seperti apa arah mindsetnya gitu ya. Jadi untuk setiap $1.000 itu adalah 0,01 lot. Untuk setiap $1.000 itu 0,01 lot. Kemudian risk per trade itu adalah, bukan risk per trade ya, risk per hari. Risk per hari itu adalah 1%. Jadi nanti tergantung kalian mau trade berapa kali. Misalkan kalian mau trade 2 kali, ya berarti risk per trade-nya itu 0,5%. Yang jelas risk per hari itu 1%. Nah ini dulu nih, ini dulu yang kita step pertama kalau kita bicara soal money management. Kemudian kenapa saya mensyaratkan, mungkin banyak teman-teman yang akan tanya, waduh Pak, modal $1.000 kok lotnya cuma 0,01, terlalu kecil Pak. Alasannya itu begini, karena modal trading itu idealnya itu adalah cukup untuk minimal 100 kali trade. Ya, alasannya adalah itu. Artinya kalau kita udah kena stop loss 100 kali beruntun, baru modal kita habis. Itu adalah alasan kenapa saya menggunakan rumus ini. Nah, kenapa saya menggunakan rumus ini juga? Pertama, kalau kita backtest misalkan, backtest atau forward test gitu ya teman-teman ya, kita itu kan pasti nggak mungkin juga dong kita melakukan backtest itu kurang dari 100 kali trade, tidak ideal gitu ya. Oleh karena itu menurut saya, kalau modal kita itu tidak bisa sampai 100 kali trade atau 100 kali kena stop loss baru modal kita itu habis, maka itu nggak ideal ya. Backtestnya menjadi jauh tidak relevan. Contoh nih misalkan ya, di backtest kita trading jumlah trade-nya tuh ratusan bahkan mungkin ribuan trade gitu ya, tapi begitu dibawa ke akun real, itu cuman bisa untuk 20 kali trade, 10 kali trade bahkan, kan itu nggak nyambung. Jadi hasil backtestnya, hasil uji cobanya itu nggak nyambung. Pertama, kita tahu bahwa hasil backtest, forward test itu tetap tidak bisa menjamin hasil di masa depan, ya kan? Apalagi kalau di real account-nya itu kita cuma bisa untuk 10 kali trade, itu nggak make sense sama sekali. Itu salah satu alasan ya, teman-teman ya. Terus alasan yang kedua, kita menghindari apa sih? Yang namanya loss beruntun. Dengan resiko 0,5%, 1% per hari, kalau kita kena loss beruntun itu, psikologi kita, mental kita menjadi lebih terjaga. Kita nggak tradingnya ngawur. Nah, di sini pasti ada orang yang protes, waduh Pak, kapan kayanya? Nah, ini memang adalah satu dilema ya teman-teman. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak konten-konten, terlalu banyak edukasi-edukasi itu yang mereka bicara soal mimpi. Bahwa kalau lu trading, duit sekian bisa jadi sekian dalam jangka waktu yang cepat. Mereka lupa bahwa itu juga berarti resikonya dibesarin, resikonya digedein. Nggak apa-apa kalau Anda mau cari jalan itu, tapi jalan itu terbukti garansi rungkat. Itu kan masalahnya. Kalian mau ngomong, waduh Pak, kapan kayanya? Nggak apa-apa. Cuman sudah terbukti berkali-kali dan every time itu sudah terbukti bahwa kalau Anda mengambil resiko yang terlalu besar, itu pasti rungkat. Dalam jangka waktu pendek bisa profit gede, bisa dipamer-pamerin ya. Tapi dalam jangka waktu panjang, kalau resiko Anda tuh misalkan begini ya teman-teman ya, Anda modal 1.000, Anda trading pakai 0,1 lot. Artinya apa? Anda hanya punya peluru sekitar 10 kali. Itu kalau SL Anda, katakanlah kalau kita ngomong gold atau EUR/USD, SL Anda 100 pip. Ngomong gold lah ya teman-teman ya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Artinya dengan modal $1.000 Anda bisa nahan sampai 10 kali kena SL. Itu sudah nggak masuk akal. Unsur gamblingnya itu terlalu banyak, terlalu besar. Kalau Anda bisa trading hanya 10 kali trade, yang namanya metode itu udah nggak relevan. Nggak usah pakai metode.
Karena probabilitas itu acak, distribusi win and loss itu acak. Jadi kalau Anda hanya punya modal cukup untuk 10 kali trading, ya, hoki-hokian, ya teman-teman ya. Itu benar-benar kita gambling. Menghitung probabilitasnya tuh udah nggak bisa. Secara rasional udah nggak bisa. Karena cuma 10 kali trade, men. Ini ada satu kisah yang sangat menarik ya. Sekitar tahun, saya agak lupa, 2001 atau 2011. Kayaknya 2001 ya, teman-teman. Tapi saya agak lupa. Ada sebuah lembaga psikologi, itu dia melakukan eksperimen. Ini penting ya teman-teman, ini kisah ini penting banget supaya Anda punya pengetahuan untuk dasar yang lebih bagus ya teman-teman. Ini mohon maaf ini terdengar membosankan tapi nggak apa-apa ya bagi yang mau tahu aja ya teman-teman, ini penting banget. Ada sebuah lembaga itu dia mengadakan kompetisi trading. Ya kompetisi trading kalau nggak salah ya sekitar 1 minggu. Oke ya. Kompetisi trading itu dilakukan 1 minggu atau 2 minggu, saya agak lupa ya. Pesertanya satu itu adalah seorang astrologer finansial, ahli astrologi nih ya. Kedua itu adalah seorang trader profesional. Ketiga itu adalah seorang bocah berumur 4 tahun. Jadi ketiga orang ini itu diadu dalam sebuah kompetisi trading. Hasilnya apa? Bocah 4 tahun ini juara 1. Dia paling bagus hasilnya. Trader profesional itu ranking 2. Ranking 3-nya adalah financial astrologer-nya ini. Ranking 3. Lalu setelah kompetisi ini selesai, ya teman-teman, setelah kompetisi ini selesai, si trader profesional bilangnya begini, oh saya nggak heran. Saya tidak heran. Kenapa? Karena dalam jangka waktu pendek, maka semua pengetahuan kita, skill kita, itu jadi tidak relevan. Karena ketika kita ngomong dalam jangka waktu pendek, itu yang ada soal hoki tuh. Jadi si bocah 4 tahun ini, dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuma pilih aja saham-saham suka-suka dia. Nggak ngerti apa-apa sama sekali, namanya juga bocah 4 tahun. Tapi buktinya dia yang paling bagus, hasil tradingnya gitu ya, hasil investasinya. Artinya apa? Artinya kalau kita itu berpikir dalam jangka waktu pendek, modal kita cekak, ya hanya bisa untuk 10 kali trade, 20 kali trade, maka metode jadi nggak relevan. Skill kita jadi nggak relevan. Pengetahuan kita jadi nggak relevan sama sekali. Karena gambling nih, murni gambling. Jadi kalau kita ngomong trading, kalau kita ngomong investasi, ya teman-teman ya, itu harus lihatnya dalam jangka waktu panjang. Karena kalau Anda fokus dalam jangka waktu pendek, hasilnya kayak gini nih. Ya, seorang bocah 4 tahun itu bisa mengalahkan trader profesional dan astrologer finansial yang profesional. Jadi balik lagi kalau kita bicara soal money management, ya itu kita juga harus sekalian ngomong sama modal yang ideal. Karena pengaturannya itu seperti ini. Untuk apa? Seperti contoh yang tadi saya berikan di atas itu, supaya yang namanya skill kita, yang namanya pengetahuan kita, itu dia menjadi relevan dengan kita punya banyak peluru, banyak probabilitas, banyak chance. Kan itu idenya. Ya, teman-teman ya. Kalau kita tidak sampai 100 kali trade modal kita, itu minimal ya, 100 kali itu minimal ya, teman-teman ya. Maka unsur gamblingnya itu, unsur ketidakpastiannya justru semakin lebih besar. Nangkap ya. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan agar supaya kita berpikirlah paling tidak. Dan supaya kenapa teman-teman itu juga tahu, juga paham, kenapa saya selalu ngomong untuk setiap $1.000, 0,01 lot, risk per hari itu kecil-kecil aja. Karena semuanya itu ada hitung-hitungannya. Ada rasionalitas di balik itu. Jadi kita tidak sembarangan saja berdasarkan feeling. Hitung-hitungannya itu harus rasional. Sebaliknya kalau kita dari awal, kita udah terbiasa punya gambling mentality, udah biasa hajar lot gede, dikasih modal gede pun habis. Ya, karena bicara soal habit, membangun mentality yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya.